Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang analisis semantik. Di video kali ini aku bakal ngebahas 3 video editing visual dari mata kuliah teknik kompilasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, pertama-tama saya akan perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Astika Restiani. Yang kedua Dede Panji Paujan. Yang ketiga Lukmanur Rahim. Yang keempat Mary Agustin. Untuk selanjutnya, dalam analisis semantik dan pembentukan kode ada 5 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama, analisis semantik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, ide pokok analisis semantik akan dijelaskan oleh Mary Agustin. Yang ketiga, struktur konkret dan sintak abstrak akan dijelaskan oleh Astika Restiani. Yang keempat, aturan validasi dan visibilitas akan dijelaskan oleh Lukmanur Rahim. Dan yang kelima, tipe inference akan dijelaskan oleh saya kembali. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, analisis semantik. Analisis semantik adalah bagian dari kompilator yang menghasilkan kode perantara dan berfungsi untuk menemukan kesalahan non-sintaks dan memeriksa jenis dan deklarasi pengenal. Dasar untuk persyaratan ini adalah aturan bahasa pemrograman untuk validitas dan visibilitas pengenalan. Aturan validitas menentukan untuk mengidentifikasi yang dideklarasikan dalam program apa ruang lingkup deklarasi, yaitu pada bagian mana dari program deklarasi dapat berpengaruh. Aturan visibilitas menentukan di mana dalam cakupannya pengenal dapat dilihat atau disembunyikan. Untuk ide pokok dan analisis semantik akan dijelaskan oleh Mary Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Kedua, ide pokok analisis semantik. Pengenalan adalah simbol yang dapat digunakan dalam program untuk memberi nama elemen program. Elemen program dalam bahasa imperatif yang dapat dinamai adalah modul, fungsi atau prosedur, label pernyataan, konstanta, variabel, dan parameter serta tipenya dalam bahasa pemrograman imperatif seperti C dan bahasa berorientasi objek seperti Java. Semua pengenalan perlu diperkenalkan secara eksplisit. Pada dasarnya, ini juga berlaku untuk bahasa fungsional seperti OCaml dalam Prolog. Untuk membedakan antara variabel dan atom, pengidentifikasi masing-masing diambil dari ruang nama yang berbeda. Variabel dimulai dengan huruf kapital atau garis bawah, sedangkan konstruktor dan atom diidentifikasi dengan huruf kecil di depannya. Jadi istilah F dalam kurung X A merupakan aplikasi dari konstruktor biner F sama dengan 2 pada variabel atom X dan atom A. Overload diperbolehkan secara eksplisit, oleh karena itu fragmen if dalam kurung mx in plus 1 sama dengan min in print dalam kurung hello tidak selalu menampilkan hello. Selanjutnya if dalam kurung mak win plus 1 sama dengan 0 print hello. Kompilator diizinkan untuk mengoptimalkannya menjadi pernyataan kosong sehingga outputnya akan selalu hello. Terima kasih, Dede. Terima kasih kepada Mary. Mudah-mudahan tentang ide pokok analisis dapat dipahami. Untuk selanjutnya, struktur konkret dan sintak abstrak akan dijelaskan oleh Saudara Astika Restiani. Dipersilakan. Struktur konkret dan sintak abstrak.
Sintaksis abstrak menggunakan representasi sederhana dari struktur sintaksis. Ini hanya mewakili konstruksi yang terjadi dalam program dan cakupannya. Contoh penggunaan sintak yang konkret dalam fragmen program in A, B. A 42, B, A kali A kurang 7. Grammar G dapat ditulis ulang secara sistematis menjadi untuk setiap CFG, G dan CFG G petik tanpa dasar produksi dalam dibuat dengan mengikuti aturan sebagai berikut. 1. L dalam kurung G sama dengan L dalam kurung G petik. 2. Jika G adalah LL dalam kurung K grammar, maka G petik. 3. Jika G adalah LR dalam kurung K grammar, maka G petik. Bukti bahwa CFGG diberikan oleh G sama dengan dalam kurung FN, FT, P, S. CFG G petik dengan bilangan G petik sama dengan dalam kurung VN, VT, P petik, S. Dengan nilai VN dan VT yang sama. Di mana dimulai dengan simbol S, di mana P petik dan G petik merupakan himpunan A ke beta, di mana A0, A1 hingga AN sama dengan beta, di mana A sama dengan A0, beta, elemen VN. Untuk beberapa kasus N lebih besar dari 0, jumlah P petik pada P petik bisa saja lebih besar dari nilai P pada grammar G, tetapi tetap dalam batasan N kurang P. Terima kasih kepada Saudara Astika yang telah menjelaskan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, untuk aturan validasi dan visibilitas akan dijelaskan oleh Saudara Lukman. Dipersilakan. Aturan validasi dan visibilitas. Kisaran visibilitas kejadian menentukan pengenal adalah teks program di mana pengenal itu valid dan terlihat. Java misalnya tidak mengizinkan kita menyembunyikan pengenal lokal karena adalah sumber kesalahan pemrograman yang umum. Contoh program tidak mungkin dijawab sebab dalam pendeklarasian I akan menimpa deklarasi di bagian luar sarang, tetapi dengan metode kelas Java tidak seketat itu. Metode FOO tidak akan mengubah nilai X dari penerima, melainkan memodifikasi sebagai nilai parameter X. Lanjut. Prolog memiliki beberapa kelas pengenal yang dicirikan oleh posisi sintaksisnya. Karena tidak ada persembunyian, validitas, dan visibilitas 7. Pengenal dari kelas berbeda memiliki cakupan sebagai berikut. A. Predikat. Atom dan konstruktor memiliki visibilitas global. Mereka valid di seluruh program prolog dan di query terkait. Pengidentifikasi variabel klausa hanya valid di klausa tempat variabel tersebut muncul. Deklarasi eksplisit hanya ada untuk predikat. Ini ditentukan daftar alternatifnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Lukman yang telah menjelaskan tentang aturan validasi dan visibilitas. Untuk selanjutnya, untuk tipe inferensi akan dijelaskan oleh saya. Tipe inferensi. Bahasa inferentif biasanya mengharuskan kita menyediakan tipe untuk pengenal. Ini digunakan untuk mendapatkan jenis ekspresi. Dalam bahasa pemrograman fungsional modern, bagaimanapun tidak hanya jenis ekspresi, tetapi juga jenis pengenal secara otomatis disimpulkan. Oleh karena itu, pengenal baru diperkenalkan dalam program kebanyakan, tanpa mengaitkan dengan tipe. Let respace sama dengan pan X. Jika X lebih kecil daripada S atau sama dengan 0, maka hasilnya 1. Sebaliknya else X space dalam kurung X dikurangi 1. Mungkin dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dari kami.
ataupun dari penyampaian kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.